8 orang di antara 44. Ya, sudah ada Pak Saiful. Pak Saiful, izin saya ambil sedikit ya. Silakan Bu Ika, silakan, boleh. Silakan. Iya. Oke, 8 orang nih yang baru bergabung di antara 44 peserta. Linknya dari mana? Boleh ada di kolom chat. Saya ulang lagi. Sebentar nanti akan dikupas tuntas nih sama Pak Saiful bagaimana cara membuat game ya atau quiz interaktif dan juga slide presentasi menggunakan quiz. Ini sudah 10 orang di antara 44. Saya mulai saja ya, 10 orang aja ini. Yang baru mau bergabung boleh. Yuk kita mulai kuisnya. Ini pengetahuan dasar tentang IPA nih. Saya ganti temanya deh. Wow. Mungkin Bu Ika lagi gangguan jaringan nih Pak Ajal. Ya. Alihkan dulu Pak Repo. Luar biasa ya jaringan. Ini walaupun kita sebagai narasumber kehilangan jaringan, tapi kuisnya masih berlangsung nih. Masih berlangsung ya. Jadi tidak perlu khawatir ya untuk teman-teman yang ada kendala jaringan, tapi masih ada nih peserta didik yang main, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Seperti yang saya alami sekarang nih. Coba kita lihat nih, siapa sih Ibu Rita ternyata masih peringkat pertama. Ibu Rita menyusul Pak Polisi. Untuk mengefisienkan waktu mungkin kalau ada yang selesai saya sudah akhiri ya. Oke, baik. Untuk mempersiapkan waktu saya stop dulu ya Pak ya. Yang penting teman-teman sudah bisa nih merasakan bermain dengan puisi. Baik, siapakah yang pertama? Ada Bapak atau Ibu ini, Bapak Ibu Puji atau siapa? Yang pertama Ibu Puji, dan di sini kita bisa merekap ya, melihat analisisnya, analisis jawaban. Seperti itu. Untuk Bapak atau Ibu Puji boleh open mikrofonnya. Saya akan memberikan kenang-kenangan nih dari kuis. Bapak Puji ada orangnya? Ya Ibu. Ibu ya? Ya Ibu. Baik, nanti boleh disampaikan ke Pak Saiful ya untuk alamat Ibu ya, untuk kami kirimkan dari kuis.
aja dari saya ya. Semoga sukses dan lancar ya untuk materinya Pak Saiful. Itu hanya selingan saja. Nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Saiful. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bu Ika. Ini mohon maaf teman-teman tadi ada sedikit gangguan jaringan. Baik, jadi sebelum kita memulai membuat akun, jadi mohon disiapkan email yang aktif masing-masing Bapak Ibu. Nanti dari email tersebut kita akan membuat akun Quizizz kita masing-masing. Jadi izinkan saya share screen untuk membuat akun Quizizz hari ini. Ini bentuk platform Quizizz yang muncul seperti di layar yang kita lihat masing-masing. Di sini kita ketik quizizz.com atau Z, di sini ada double Z. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti kita akan sama-sama melakukan pendaftaran akun Quizizz. Ya, jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan email masing-masing ini, sudah disiapkan ya emailnya, pembuatan akun yang aktif. Jadi kalau sudah ada email, mari kita buat akun Quizizz kita masing-masing. Yang pertama kita akan mengklik sign up free, ya, di mana kita akan membuat akun untuk yang pertama sekali. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Quizizz sebelumnya, itu boleh dibuat baru lagi ataupun boleh digunakan akun yang sudah ada. Nah, sebagian besar kita yang berada di room ini sebelumnya sudah melakukan permainan ataupun melakukan game-game di Quizizz. Baik, bagi yang belum memiliki akun Quizizz, kita akan mendaftarkan akun Quizizz kita hari ini. Jadi silakan buka ya quizizz.com. Mungkin seperti tampilan ini, kita pastikan dulu tampilannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah muncul tampilannya seperti ini, klik sign up for free. Jadi mungkin lebih bagusnya dari sini mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan dua perangkat, satu perangkat handphone ataupun satu perangkat laptop. Jadi sambil di Zoom ataupun sambil dibuka presentasinya Zoom-nya, kita bisa melihat ataupun kita bisa melatih menggunakan perangkat yang ada di laptop. Jadi selanjutnya kalau sudah ada email, kita langsung klik sign up for free. Ya. Nah, di sini kita akan mengetik di alamat email ini, kita ketikkan alamat email yang sudah kita siapkan tadi. Misalnya nah, di sini boleh menggunakan email yang dari Gmail ataupun dari Yahoo. Jadi ini artinya kenapa tidak bisa kita daftarkan, karena email yang sudah ada ini artinya sudah terdaftar di akun Quizizz. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan email lain yang mungkin email tersebut sudah terdaftar. Kita coba email yang lain ini.
Nah, ini kalau sudah muncul tanda ataupun sudah nyalanya ungu, maka artinya kita bisa melakukan proses selanjutnya. Artinya email ini belum terdaftar di Quizizz. Nah, silakan klik selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada sekolah, kantor, ataupun bisnis, dan keluarga. Karena kita peruntukannya kepada dunia pendidikan, maka kita pilih sekolah. Kemudian pilih guru. Nah, di sini ada detail akun ya. Jadi kalau kita seorang guru ataupun ini kita pilih laki-laki, Mister, kalaupun ibu itu kita pilih Mrs. ya. Jadi ini nama depan, silakan ketikkan nama depan Bapak Ibu masing-masing. Ya, kemudian passwordnya, ya passwordnya silakan disesuaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita sudah mengisi akun, maka klik selanjutnya. Nah, inilah tampilan akun yang sudah kita daftarkan di Quizizz. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang level akun yang kita dapatkan di sini. Nah, kita di sini hanya mendapatkan akun dasar atau akun basic. Nah, untuk agar lebih kita meningkatkan ke akun yang level lebih tinggi, kita bisa menggunakan akun super. Akun super ini hanya bisa didapatkan dari beberapa tingkatan. Yang pertama dengan cara berbayar, ataupun dengan cara melakukan pengimbasan, ataupun melakukan game-game yang kita lakukan dengan siswa. Nah, jadi apa kelebihan dari akun basic ini? Akun basic ini kita bisa melakukan ataupun kita bisa membuat kuis-kuis semua yang ada di platform Quizizz. Namun yang ada tanda petir ya seperti ini, nanti ada tanda petir warna kuning, itu artinya kita tidak bisa melakukan atau tidak bisa mengambil kuis-kuis yang bertanda petir ini, karena yang tanda petir ini hanya bisa dilakukan atau hanya bisa diedit oleh akun super. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu, akun Quizizz ini dengan akun basic ini sudah banyak ataupun banyak yang bisa kita lakukan dengan akun basic ini. Baik, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah berada ataupun kita sudah mendaftar di akun Quizizz. Nah, di sini ada kata cari Quizizz. Nah, ini kita bisa mencari Quizizz ataupun kuis-kuis ataupun soal-soal ujian daripada guru-guru yang sudah tergabung di Quizizz di seluruh Indonesia atau di seluruh Nusantara. Ini misalnya kita mencari kuis yang sudah dibuat oleh guru lain, klik di mode pencarian ini. Misalnya kita carikan soal ujian semester 2 ya. Semester 2 pelajaran semester 2 IPA kelas 7. Nah, kalau sudah kita ketikkan kata kuncinya, maka klik enter. Nah, disinilah ataupun inilah detail kuis-kuis ataupun soal-soal ujian yang sudah pernah dibuat oleh guru-guru lain yang tergabung di Quizizz. Di sini ada kuis dan pelajaran. Kalau kuis ini artinya hanya isinya itu soal-soal ujian atau soal-soal kuis. Kalau pelajaran itu isinya ada pelajaran ataupun ada slide-slide pembelajaran dan diisi juga dengan kuis-kuis. Nah, di sini yang membedakannya. Nah, di sini kita bisa milih salah satu kuis ataupun salah satu soal ujian yang akan kita gunakan ataupun kita akan bagikan kepada siswa-siswa kita. Di sini sifatnya semua soal ini bisa diambil ya ataupun bisa diedit, karena di sini
soal artinya legal ya, diambil ataupun diedit. Nah, kalau ada tanda super seperti ini, artinya soal ini hanya bisa diedit ataupun diambil ataupun di-copy dengan akun super. Karena kita hanya memiliki akun basic, maka soal-soal yang ada tanda petir seperti ini kita tidak bisa mengeditnya atau tidak bisa mengkopinya. Nah, misalnya kita ambil salah satu contoh soal yang sudah dibuat oleh guru lain, soal IPA semester 2. Nah, ini contoh soalnya. Nah, nanti kita akan bermain dengan soal-soal seperti ini, namun ini hanya saya tampilkan, ini contoh soal ataupun cara mencari soal yang sudah dibuat oleh guru-guru lain. Nah, sekarang kita akan membuat soal kita sendiri. Artinya soal ini kita buat sendiri dan kita bagikan sendiri kepada siswa kita masing-masing. Baik, untuk membuat soal di Quizizz itu ada buat, di sini ada di samping kiri ada buat. Nah, silakan klik di sini. Nah, di sini ada kuis baru dan pelajaran baru. Kalau kita menggunakan kuis baru, artinya kita hanya membuat kuis, tidak membuat presentasi, ataupun kita tidak membuat slide-slide-nya. Tapi kalau kita memilih pelajaran baru, artinya kita membuat slide presentasi, dan di dalam slide tersebut kita bisa juga mengisi dengan kuis-kuisnya. Kita hanya di sini membuat kuis, kita klik kuis baru. Nah ini bentuk formnya. Di sini kita ketik misalnya untuk kuis yang akan kita buat ataupun ujian, soal ujian semester 2 ya. Soal ujian semester 2 IPA kelas 7. Kelas 7. Nah, di sini ada pilih mata pelajaran. Kalau kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita empu, ya. Misalnya matematik, bahasa Inggris, fisika, ada kimia, biologi, ada ilmu pengetahuan alam, komputer, dan lain-lain. Kalaupun di sini tidak ada pelajaran yang ditampilkan sesuai dengan mapel kita masing-masing, maka kita bisa mengklik other di sini. Nah, silakan klik other. Nah, kalau memang dari option-option yang ada di sini tidak ada pelajaran ataupun tidak ada mapel yang kita ampu. Nah, misalnya kita klik di sini karena ini soal IPA, kita klik science ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, sekarang sudah masuk kepada beberapa pertanyaan. Di sini ada pilihan ganda, artinya pertanyaan tersebut berupa pilihan choice atau ABCD. Kemudian ada survei berbentuk survei atau polling. Kemudian ada isian singkat, artinya isian singkat ini terdiri dari 160 karakter. Ini kalau isian singkat. Kalau terbuka, artinya kita di sini bisa mengisi jawabannya itu lebih kurang sampai 1000 karakter. Nah, inilah yang membedakan antara isian singkat dengan terbuka. Jadi kalau guru bahasa Indonesia mungkin lebih menggunakan, kalau untuk mengarang, dia lebih menggunakan isian ataupun terbuka. Ya. Kemudian ada seri. Ya, seri di sini artinya kita bisa menggunakan drawing ataupun menggunakan pulpen ataupun menggunakan pena untuk menggambar ya, secara langsung di komputer kita, dan jawaban tersebut kita kirimkan. Nah, di sini bentuknya drawing, artinya menggambar sesuai dengan keinginan daripada siswa. Kemudian audio respon. Nah, di sini sebagai fitur terbaru dari Quizizz itu sudah ada audio respon dan video respon. Artinya ini ada jawaban ataupun ada jawaban nantinya kita bisa meminta siswa untuk merekam sendiri jawabannya, kemudian jawaban tersebut dikirim kepada
guru masing-masing. Ya, jadi ini kita gunakan fitur audio respon dan video respon. Namun fitur ini hanya bisa digunakan pada akun super. Karena kenapa? Akun super itu akunnya bersifat berbayar, ya. Namun pada akun basic ini belum bisa kita gunakan. Nah, baik, untuk memulai satu pertanyaan atau memulai membuat pertanyaan ataupun soal, kita klik salah satu bentuk pertanyaannya. Kita mulai dari pilihan ganda. Nah, ini bentuk pertanyaannya. Nah, di sini kita ketik dalam kotak. Ini kita ketik pertanyaan di sini. Misalnya, apa ciri makhluk hidup, misalnya. Nah, di bawah ini merupakan option jawabannya. Nah, nanti bisa kita ketikkan di sini misalnya bernafas. Nah, kemudian option jawaban kedua, bernafas, membutuhkan Berkembang biak. makanan. Ya, berkembang biak, Pak ya. Oke, berkembang biak. Berkembang biak. Nah, ini untuk jawaban satu lagi, kita buat jawaban yang salah. Artinya nanti di antara option-option yang benar ini ada jawaban salah. Nah, jawaban salah itu nantilah jawabannya yang paling benar. Misalnya kita di sini buat apa jawaban yang salah dari segi makhluk hidup. Tidak minum misalnya. Tidak minum atau tidak membutuhkan teman. Nah, di sini ada beberapa option jawaban. Nah, untuk mengklik jawaban yang paling benar, itu kita silakan mengchecklist pada salah satu jawaban yang kita anggap paling benar. Nah, kalau sudah kita checklist seperti ini, maka tanda checklist ini akan berlatar hijau. Ini artinya jawaban kita itu adalah jawaban yang paling benar. Nah, kemudian kita juga bisa menyisipkan gambar di dalam soal yang akan kita buat ini. Nah, untuk menyisipkan gambarnya, klik pada gambar. Nah, kalau audio dan video ini, kita tidak bisa menyisipkan pada akun yang kita dapat ini. Akun yang kita buat. Karena kenapa? Audio dan video ini hanya bisa dilakukan pada akun super. Nah, kalau gambar, ini bisa kita lakukan pada, atau kita bisa menyisipkan pada akun basic yang kita punya. Nah, sini silakan ketikkan ataupun cari kata kunci yang ada hubungannya dengan soal yang sudah kita buat, misalnya makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Nah, kita carikan di sini kira-kira yang cocok, di sini kita ambil. Nah, kalau sudah ada yang cocok, kita klik salah satu gambarnya seperti ini. Nah, kemudian kita klik memasukkan. Nah, jadi gambar kita ini sudah ada variasinya, artinya sudah ada gambarnya di samping. Dan sudah ada pertanyaannya juga. Kalau sudah siap, klik simpan. Ya, klik simpan. Nah, sebelum kita klik simpan, ya, di sini ada menit ataupun ada batasan waktu yang kita berikan pada siswa kita untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, ini misalnya 30 second, 40 second, ataupun 1 menit. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan waktunya ini kira-kira untuk satu soal ini siswa mampu mengerjakan dalam waktu berapa menit. Nah, gitu. Kalau sudah siap atau sudah oke, klik simpan.
Nah, seperti ini. Inilah salah satu bentuk soal pilihan ganda yang sudah kita buat. Kemudian kita coba buat satu lagi soal esai, ya, ataupun isian singkat. Nah, ini misalnya di sini kita buat isian singkatnya biotik adalah titik. Nah, di sini ada beberapa option, artinya di sini kita bisa memberikan jawaban itu persis sama dengan jawaban yang kita input dalam soal ini, ataupun kita bisa memilih mengandung, artinya di sini ada salah satu kata, kandungan kata yang kita input ke dalam soal tersebut, dan nanti kalau memang ada kata tersebut yang diketikkan oleh siswa, maka soal tersebut bisa dikatakan benar. Atau angka pasti. Kalau angka pasti ini hanya digunakan pada matematika. Ya, artinya angka pasti ini misalnya 5 tambah 5 itu 10. Jadi kita bisa menggunakan angka pasti. Di sini kita menggunakan menggandung, ya. Menggandung artinya ada kandungan kata-kata yang mohon maaf ini dimute dulu. Sudah saya tidak dipirkalin ada teh HP nih dan beri ini teman beli balik tak solah ayo pemilik mas rumah Oke. Kemudian misalnya abiotik adalah benda mati misalnya. Benda mati atau benda tak hidup. Nah, apabila nanti ada kandungan kata tak hidup, benda mati, maka jawaban tersebut akan dianggap benar oleh sistem apabila siswa kita menjawab seperti itu. Ya, ini waktunya 1 menit. Kemudian kalau sudah siap, kita klik simpan. Nah, ini sudah ada 2 soal yang kita buat. Yang pertama soal JOS ataupun soal pilihan ganda, yang kedua soal esai atau soal uraian. Nah, jadi kita di sini bisa menggunakan fungsi atau fitur teleportasi. Nah, ini fitur inilah yang paling menarik di Quizizz, ya. Jadi fungsi daripada teleportasi ini kita bisa memasukkan atau menambahkan beberapa soal yang sudah dibuat dari guru-guru lain, ya, dari beberapa kuis. Jadi beberapa soal ataupun beberapa soal dari beberapa kuis yang sudah dibuat oleh guru lain. Jadi kita bisa memasukkan ke dalam soal yang kita buat ini. Ini kita coba menggunakan fungsi ataupun fitur teleportasi. Jadi di sini kita tidak perlu mengetik lagi soalnya. Kita selanjutnya untuk soal yang ketiga kita gunakan fungsi teleportasi. Kita coba di sini kita ketikkan soal ciri-ciri makhluk hidup misalnya. Soal ciri-ciri makhluk hidup. Ya, klik cari. Nah, di sini muncul beberapa soal, ya, beberapa soal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita bisa melakukan option pencarian. Yang pertama, kita bisa memilih kelasnya. Ini khusus kelas 7 misalnya. Karena soal yang tampil di sini ini semua kelas, artinya yang hubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup itu semua ditampilkan. Jadi kita batasi hanya untuk kelas 7, kemudian mata pelajarannya mata pelajaran IPA, ya. Kemudian jumlah pertanyaannya di sini misalnya kita ingin
ditampilkan ini soal-soal yang pertanyaannya itu berapa buah pertanyaan misalnya. Nah, di sini kita ambil saja yang 11 sampai 20 pertanyaan. Kemudian di sini ada bahasa, kita gunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah selesai, inilah soal-soal yang akan kita gunakan nantinya. Nah, misalnya kita lihat dulu apakah soal ini sesuai dengan keinginan kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita klik sekali di sini. Nah, maka muncul di samping ini, inilah soal-soalnya ya tentang ciri-ciri makhluk hidup, soal-soal yang sudah dibuat oleh guru-guru lain. Nah, di sini misalnya soal ini cocok dengan keinginan kita. Maka kalau sudah sesuai, klik tambahkan pertanyaan. Nah, tambahkan pertanyaan. Maka pertanyaan tersebut telah ditambahkan kepada soal ujian yang kita buat tadi. Kemudian kita ingin melihat pada kuis yang lain misalnya. Nah, ini kuis ciri makhluk hidup. Kita ingin melihat ataupun kita ingin menggunakan fitur teleportasi ini pada kuis yang lain. Nah, misalnya ini ciri makhluk hidup yang membedakan antara tumbuhan dan hewan. Nah, ini cocok juga sesuai dengan keinginan kita. Kita tambahkan. Nah, kemudian kita cari pada kuis lain lagi. Nah, kita coba lihat isinya apakah sesuai misalnya. Nah, ini misalnya sesuai dengan keinginan kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, kalau sudah selesai, close. Nah, kita close. Kemudian kita lihat, nah, pertanyaan yang sudah kita buat tadi, ataupun soal ujian sudah kita buat tadi, ini sudah ditambahkan beberapa soal yang kita gunakan fitur teleportasi tadi. Ini ada pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, dan pertanyaan kelima. Ini kita menggunakan fitur teleportasi. Artinya kita mengambil soal-soal yang sudah dibuat oleh guru-guru lain. Nah, lengkap dengan jawabannya. Nah, ini. Kalau ini kita anggap selesai, misalnya hanya 5 pertanyaan, maka kita klik simpan. Ya. Kita klik simpan di sini. Nah, ini pengaturan kuis artinya kita ingin menambahkan judul kuis kita gambar yang sesuai dengan judul kuis kita itu apa. Kita bisa mencari di sini. Nah, misalnya makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Nah, ini kita menyisipkan gambarnya. Artinya kita bisa mudah mencari nanti kuis kita kembali berdasarkan gambar ini. Nah, ini misalnya makhluk hidup, kita ambil gambar ini. Nah, di sini kita masukkan. Nah, kemudian kita pilih bahasa. Bahasa tentunya bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih kelas, kita khususkan kepada kelas 7. Ya, kelas 7. Kemudian pengaturan terakhir itu public ataupun privat. Ini artinya begini, kalau kita menggunakan atau memilih public, artinya soal-soal yang kita buat ini bisa digunakan oleh guru-guru lain. Kalau kita memilih privat, soal ini hanya kita saja yang bisa menggunakan. Guru lain itu tidak bisa menggunakannya. Nah, kita pilih public saja, ya. Kemudian klik simpan. Nah, jadi soal yang sudah kita buat tadi, ya, ini soalnya dan ini gambar yang kita masukkan tadi. Nah, sekarang soal ini kita bisa membagikan kepada siswa dalam 2 kategori atau 2 bentuk mode. Yang pertama melalui kuis yang kita laksanakan secara langsung, ataupun kita bisa menggunakan atau bisa memberikan pekerjaan rumah atau PR. Ya. Kalau kita gunakan pekerjaan rumah, artinya soal yang kita berikan kepada siswa kita nantinya, itu ada limit waktu ataupun ada batasan waktu yang harus mereka kerjakan. Nah, kalau untuk akun basic ini atau akun dasar ini,
maksimal waktu yang diberikan untuk pekerjaan rumah itu selama 2 minggu. Ya, berbeda dengan akun super. Kalau akun super itu bisa diberikan pekerjaan rumah, limit waktunya itu sampai 6 bulan. Nah, ini yang membedakannya antara akun basic dengan akun super. Jadi kalau akun basic itu hanya maksimal pekerjaan rumah yang bisa kita berikan kepada siswa itu adalah 2 minggu. Nah, kemudian kalau mau kuis langsung, ini seperti yang dilakukan oleh Bu Ika tadi. Nah, jadi kalau kuis langsung ini, seperti yang ditampilkan oleh Bu Ika tadi, itu berbentuk kuis langsung. Nah, sekarang kita buat katakanlah ini pekerjaan rumah. Ya. Nah, pekerjaan rumah, kita klik di sini, di pekerjaan rumah. Nah, di sini batas waktunya. Nah, batas waktunya di sini kita bisa menentukan kalau misalnya minggu depan anak-anak harus mengumpul nih tugasnya. Nanti tanggal 20 kita tetapkan ya. Jadi jam 10 ya, artinya ini mulai jam 12 malam sampai dengan jam 12 pagi atau 12 siang itu AM. Kalau PM berarti mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam itu PM. Ya, ini kita pilih AM. Kemudian kita tugaskan. Klik tugaskan kalau sudah selesai. Nah, di sini ada kode dan juga ada link. Nah, siswa nanti untuk mengerjakan tugas-tugas kita ini, siswa kita bagikan kode ini. Ya, kode 10922189. Ini siswa kodenya. Ataupun kalau kita juga tidak membagikan kode, kita bisa membagikan link. Salin link, kemudian kita pastekan atau kita input ke grup WA yang ada dalam kelas-kelas kita nantinya. Ataupun grup WA untuk siswa-siswa di dalam kelas kita. Jadi ada 2 cara untuk siswa masuk ataupun mengerjakan tugas kita, ataupun soal-soal yang kita tugaskan. Yang pertama melalui kode ini. Kode ini nanti mohon dicatat, ini misalnya. Kemudian link ini juga disiapkan atau dicatat. Nah, nanti sebagai penugasan Bapak Ibu, link inilah yang akan Bapak Ibu kirimkan nanti ke kantong tugas. Ya, link inilah yang akan Bapak Ibu kirimkan nantinya ke kantong tugas. Setelah Bapak Ibu membuat soal ataupun presentasi ataupun slide yang ada di Quizizz, ya, link inilah nanti yang akan dikirimkan ke saya. Nah, ini artinya deadline-nya itu tanggal 20 Mei itu pukul 10. Nah, bagaimana kalau ingin kita akhiri penugasannya sebelum 20 Mei bisa? Bisa. Kita klik akhiri penugasan. Nah, ini artinya siswa yang belum menyelesaikan sebelum kita akhiri penugasan ini, ya, jadi tidak bisa mengerjakannya lagi. Kalau ingin kita tugaskan kembali, misalnya ada siswa, Pak, mohon saya lupa kemarin Pak mengerjakan tugasnya, apa boleh saya kerjakan kembali? Nah, kita buat kembali tugasnya, kita tugaskan kembali seperti semula, namun kode dan linknya itu sudah berbeda. Nah, itu yang membedakan antara pelaksanaan kuis secara langsung dengan pelaksanaan secara penugasan atau PR. Nah, ini kita sudah selesai untuk penugasan. Sekarang kita lihat, nah, kita akhiri ini, ya, kita akhiri. Kita ingin membuat kuis ini dalam mode langsung misalnya, ya. Nah, untuk melihat kembali kuis yang kita buat tadi, klik di kuisku. Nah, di sini kuisku. Nah, ini kuis yang kita buat tadi di kuisku. Nah, ini kita klik kembali. Kita ingin menugaskan kembali, kita buat kuis di sini dengan kecepatan guru. Ya, kecepatan guru. Misalnya. Nah, nanti di sini ada beberapa
pengaturan. Yang pertama waktunya, apakah waktu siswa bisa melihat, waktu pengatur waktu limit waktunya. Kalau kita bisa, kita lakukan centeng di sini checklistnya. Apakah bisa ditunjukkan papan peringkat? Bisa. Pilihan jawaban acak. Nah, di sini kita tutup, musik kita buka. Nah, kalau ini sudah sesuai, nah kita lanjutkan. Nah, inilah soal yang kita buat tadi, dan ini adalah kodenya. Jadi siswa nanti bisa kita bagikan kodenya ini untuk mereka mulai ataupun untuk mereka memainkan game-game ataupun soal-soal yang sudah kita buat tadi. Kemudian misalnya silakan dikerjakan soalnya ini. Silakan masuk, Bapak Ibu. Kita coba nanti melihat laporan akhirnya. Di laporan akhir, silakan masuk. Silakan masuk melalui kode ini. Kita coba mulai kuisnya. Silakan. Pak Jal. Halo Pak Jal. Masih bisa dengar saya? Sebon? Ya, masih jelas suara saya, Pak. Masih itu bisa dibagi link. Bagi link aja Pak Sebon. Oh, saya bagi link ya. Biar bagi link biar mudah. Oke. Sebentar saya bagi link. Oh, ini nggak bisa dibagi link, Pak, karena ini permainnya secara langsung ya. Jadi langsung masuk melalui kode ini. 057 Ya. 057 995 ya. Betul, silakan masuk Bapak Ibu guru yang lain. Silakan kita coba. Tujuannya nanti kita bisa melihat laporan dari 057 hasil yang sudah dikerjakan siswa, misalnya. Ya, ini baru satu orang yang bergabung. Silakan yang lain. Mungkin cara masuknya nih Pak Sepora yang nggak tahu nih. Oh, cara masuknya ya. Cara masuk ke kode nih. Nah, cara masuknya ini, kalau Bapak Ibu menggunakan HP, itu lebih mudahnya Bapak Ibu bisa mendownload dulu aplikasinya. Ini ada yang coret-coret ini. Mohon jangan dicoret-coret dulu ini. Jadi bisa mendownloadnya, dengan nama aplikasi Quizzes di Play Store. Itu kalau menggunakan HP. Tujuannya itu lebih mudah. Jadi kalau sudah mendownload aplikasi Quizzes-nya, jadi untuk memasukkan kode ini lebih mudah untuk memainkan. Jadi nanti siswa Bapak Ibu, kalau mereka belum mendownload aplikasinya di Play Store, ya, jadi nanti bisa minta tolong kepada siswa untuk mendownload aplikasinya dulu, supaya mereka lebih mudah untuk memainkan game. Tapi kalau memang belum di-download aplikasinya, itu bisa klik Quizzes. Ini misalnya quizzes.com ya. Nah, di sini ada paling sudut atas kanan itu ada memasukkan kode. Nah, di sini silakan masukkan kode. Kalau memang di sini misalnya Bapak Ibu menggunakan laptop, nah di sini silakan masukkan kodenya. Nah, seperti ini.
Nah, ini silakan masukkan kode. Nah, kode tersebut kemudian klik gabung. Ini kalau memang menggunakan laptop, ya. Oke. Ini saya cuma 3 orang ini, Bapak, Ibu yang lain silakan bergabung ini. Misalnya kita mau mencoba kuis. Baik ya, jadi untuk sebagai perkenalan saja, ini saya mulai kuisnya. Ya, kita mulai saja. Tujuannya kita nanti bisa melihat laporan tentang kuis yang sudah kita buat ini. Kita mulai saja ya. Baik, nanti silakan dikerjakan Bapak Ibu yang lain yang sudah bergabung. Oke, kita lihat jawaban benarnya, Pak Jal. Ya, ini saya bisa melihat. Jadi jawabannya adalah tidak membutuhkan minuman. Nah, ini sebagai sampel saja saya berikan. Ini kita melihat peringkatnya. Nah, di sini ada kita lihat peringkatnya. Kemudian soal berikutnya, silakan dikerjakan kembali. Oke, masih Pak Jal ya. Nah, jadi oke, karena ini perlu koreksi dari saya sendiri karena soalnya tadi itu soal esai ataupun soal uraian. Oke, selanjutnya. Oke, ini papan peringkatnya kita lanjutkan. Latarnya ya bukan, ya artinya bukan untuk sepeda misalkan ya. Nah, misalkan bagaimana cara membuatnya? Jadi kawan-kawan cukup klik di sini tanda panah ya, kemudian choose virtual background-nya. Nah ini kan belum nih, artinya belum tergunakan. Nah kawan-kawan Lanjut. klik tambah di sini, ya, artinya cari yang kawan-kawan sudah download dari Pani ya, misalkan ya. Saya nyimpannya misalkan di sini ya, desktop ya. Nah, nanti Bapak Ibu beginilah bentuk papan peringkatnya kalau kita tampilkan di siswa kita masing-masing. Jadi ini asik kalau kita lakukan pada siswa kita yang notabene satu kelas itu sampai 30 orang. Ya, itu semarak nantinya. Nah, inilah bentuk-bentuk kuis ataupun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa kita masing-masing. Saya akhiri pertanyaan dulu hari ini. Saya akhiri dulu, kita akan melakukan. Oke. Nah, saya akhiri.
Nah, ini kita ingin melihat pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh siswa tadi. Misalnya Bu Rina, ada Pak Jal, dan Bu Dian. Nah, di sini ada jawaban pertama, ini ada yang salah, jawaban kedua ada yang salah, ada jawaban ketiga yang benar. Inilah bentuk laporannya yang akan kita lihat. Nah, ingin mengakses laporan secara keseluruhannya, ataupun kita bisa melihat laporan ataupun hasil keseluruhannya, kita keluar dari sini dulu, dari game. Nah, kita ingin melihat laporan, kita bisa melihat di hasil. Ya, klik hasil. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya tadi. Ini artinya live, itu kita tipe yang kita gunakan itu adalah mode langsung. Ya, bukan mode PR ataupun penugasan rumah. Nah, di sini kita bisa mengklik ingin melihat laporan-laporannya. Kita bisa klik. Nah, di sini Bu Rina, ada Pak Jal dan juga Bu Dian. Ini akurasinya ada 60% dan ini ada skornya. Nah, ingin kita melihat keseluruhannya, ini jawaban-jawaban yang mereka jawab tadi, ya. Kemudian ini pesertanya, kemudian ini pertanyaannya tadi. Nah, kemudian ini keseluruhannya, jawaban-jawabannya ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kita cetak dalam bentuk PDF. Nah, kalau kita ingin mencetak dalam bentuk PDF, maka kita bisa mengklik PDF di sini. Ataupun kita bisa mendownload dalam format Excel. Kita hanya mengklik Excel, maka laporan ini akan terdownload ataupun akan terunduh dalam bentuk Excel. Nah, kita coba dalam bentuk PDF ini di sini pertanyaannya. Apakah ringkasan pertanyaan, apakah laporan lengkap? Nah, ini kalau kita ambil laporan lengkap, artinya di situ ada pertanyaan, di situ ada jawaban. Nah, kita silakan memilih pertanyaan atau laporan lengkap. Nah, ini bentuk laporannya. Nah, di sini kita bisa melakukan cetak. Nah, untuk semua siswa kita yang sudah melakukan kuis tadi. Nah, kalau kita mengambil ringkasan pertanyaan, itu artinya hanya pertanyaan saja yang ditampilkan. Kalau ringkasan peserta, artinya hanya peserta saja. Kalau laporan lengkap, artinya itu semua peserta dan juga semua pertanyaan ditampilkan. Nah, kemudian kita ingin mencetak yang kuis yang kita buat. Ini yang paling penting ya. Kita ingin mencetak. Nah, misalnya kuis ini, kita kembali ke kuisku. Cara mencetaknya, ya, klik kuis. Nah, di sini ada format PDF. Kalau edit artinya kita ingin mengedit kembali kuis yang sudah kita buat tadi ataupun soal ujian yang sudah kita buat tadi. Kalau untuk mencetak ataupun mengeprint, kita gunakan ataupun kita klik PDF. Nah, inilah soal ataupun kuis yang ingin kita print. Nah, di sini kunci jawabannya ini tidak ditampilkan. Artinya kalau kita tampilkan, nanti kunci jawabannya muncul di sini. Nah, di sini kunci jawaban kita tidak menampilkan. Kotak centang kita tampilkan boleh, tidak kita tampilkan boleh. Tapi untuk pilihan ganda itu ditampilkan. Kemudian tampilkan opsi jawaban. Nah, ini kalau kita menutup tampilan opsi jawaban, artinya soalnya sudah menjadi soal uraian atau soal esai. Nah, kemudian acak jawaban iya, pertanyaan diacak, tidak usah diacak. Kemudian ini ukuran S, M, L, dan XL. Ini ukuran daripada font, ini ukuran daripada fontnya. Ya, kalau kira-kira mau dikecilkan S, tapi kita gunakan sistem standarnya itu adalah M. Kemudian gambarnya, kalau mau kira-kira gambar ini diperbesar, kita klik L. Nah, ini sesuai dengan selera kita masing-masing. Ini bentuk yang sudah jadi, artinya siap kita print. Nah, begini. Kalau sudah seperti ini,
kita langsung tekan PDF. Langsung terprint soal yang sudah kita buat ataupun soal kuis-kuis yang ingin kita cetak. Ini mungkin sekilas tentang pelaksanaan mode kuis baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, ya, ataupun secara seperti anak rumah. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, ya, untuk sesi diskusi mungkin Pak Jal ya, atau bagaimana? Kita bisa tersisa waktu berapa menit ini? 10 menit ya? Ya, baik Pak Saiful. Mungkin bagi peserta yang menyimak dari pertama sampai akhir, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau belum kurang jelas, ya. Kita manfaatkan waktu yang sebentar lagi ini, sekitar 4 menit lagi. Mungkin ada waktu, kalau ada peserta yang bertanya, dipersilakan. Ini yang tunjuk tangan nih Pak Zulkirman. Pak Zulkirman, ada yang mau disampaikan? Gimana peserta? Ada yang belum jelas atau sudah? Izin bertanya, Pak. Oh ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Pak Saiful, ketika kita mau membagikan soal kuis ini ke siswa, itu apakah siswanya itu harus buat akun dulu atau harus daftar dulu di Quizizz, atau bisa langsung aja dia mengerjakan melalui link, atau bagaimana Pak? Saya seperti kalau pada Google Form kan kita tinggal membagikan link, terus siswanya bisa langsung mengerjakan tanpa harus ada daftar dulu gitu. Kalau di Quizizz ini seperti apa? Apa siswa juga harus buat akunnya dulu atau bagaimana Pak? Itu saja pertanyaan saya. Langsung saya jawab Pak Jal atau bagaimana? Ya, langsung aja Pak, langsung aja. Oke, terima kasih Bu Rina, ya. Jadi sama Bu dengan di Google Form. Jadi di sini siswa tidak perlu membuat akun Quizizz untuk masuk, ya, karena dia bisa langsung masuk menggunakan kode ataupun link yang kita bagikan. Nah, jadi nanti siswa diminta menginput nama lengkapnya, nah, kemudian bisa masuk tanpa mendaftar ataupun tanpa membuat akun di Quizizz, Bu. Nah, mungkin demikian Pak Jal. Oke, terima kasih Pak Saiful. Gimana, sudah jelas Bu? Kalau Jadi langsung aja tanpa ada lagi mendaftar pakai akun. Jadi lebih simpel lagi nampaknya nih caranya. Kalau yang untuk pengerjaan langsung tadi gitu juga Pak, nggak payah pakai akun juga. Iya, betul. Tidak perlu pakai, siswa tidak harus mendaftar akun, Bu. Tapi nanti ada situasi-situasi tertentu yang kita mewajibkan, ya, mewajibkan siswa menggunakan akun. Tapi di sini kalau kita menggunakan mode guru dan juga penugasan yang sudah saya sampaikan tadi, kita tidak perlu ataupun siswa tidak perlu mendaftar ataupun tidak perlu membuat akun Quizizz untuk masuk. Jadi mereka langsung menggunakan kode, ya, dan mereka mengerjakan kuis yang sudah kita bagikan. Nah, begitu Bu. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Saiful. Ya, sama-sama Bu Rina. Terima kasih kembali. Mungkin dari yang lain silakan, kita masih tersisa waktu. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, itu link absensi sudah kami kirim di chat, ya, bisa diisi. Dan ini penting untuk sertifikat kita nantinya. Untuk kegiatan besok gimana Pak Saiful? Untuk kegiatan besok kita mulai jam 9, insya Allah kalau tidak ada halangan.
Nah, materinya seperti yang sudah kita jadwalkan, yaitu tentang slide presentasi. Jadi nanti kita akan membuat slide presentasi. Nah, di slide tersebut nanti juga ada kuis-kuis yang kita sisipkan dan siswa dapat mengerjakan kuis-kuis secara interaktif. Nah, ini sebagai informasi saja, Pak Ajal. Untuk besok kita mulai jam 9, saya pikir. Kemudian untuk hari ketiga, mungkin Bapak Ibu ya, untuk hari ketiga kita tidak melakukan Zoom ya, tapi ada tugas mandiri. Seperti yang sudah kita skedulkan bahwa tugas tersebut Bapak Ibu kerjakan. Yang pertama soal 5 kalau tidak salah saya, kemudian ada ditambah dengan slide. Jadi nanti linknya itu yang dikirim ke saya itulah link yang saya sebutkan tadi, yang kita berikan contoh tadi, dan link tersebut nanti dikirimkan ke kantong tugasnya. Nah, itulah nanti sebagai tugas akhir Bapak Ibu dalam pelaksanaan pelatihan kuisis ini. Baik, terima kasih Pak Jal. Mungkin kalau tidak ada lagi, kita akhiri untuk hari ini. ya nampaknya nggak ada lagi ya. Ini link Pak ada dari Rosidi, Pak Pak Rosidi gimana? Ada pertanyaan? Pasal jelas. Ibu Oktarini ya. Ibu Oktarini. Ini masih ada narasumber langsung besok lain lagi acara kita. Mungkin masih bisa juga Pak Saiful ya. Bisa juga menjelaskan masalah ini. Ya, Sambil coba-coba di rumah. Ya. Mungkin mana-mana yang belum mengerti ya besok masih ada kesempatan kita diskusikan lagi gitu. Betul. Jadi Pak Jal nanti kita bisa lanjut diskusi di WA ya. Jadi Pak Ibu yang ingin bertanya, berdiskusi, itu nanti bisa langsung kita diskusi di grup WA. Begitu. Oke. Bila tidak ada maka hari ini kita pada sini saja. Ibu Lisa Afrida gimana? Sudah jelas? Ini link absennya ada yang minta tolong dikirim ulang Pak Jal ini. Apakah ada yang belum absen? Udah ini udah tertimpa lagi ya. Coba saya tes lagi. Belum di absen, Pak. Nah, itu sudah saya kirim lagi tuh. Coba lihat di chat. Ya. Gimana Pak Sepo, kita padai terus, Bro? Boleh Pak Jal kalau memang tidak ada lagi pertanyaan. Ya. Akhiri. Karena ini berhubung kita waktunya sudah sampai pada sesi akhir ya. Acara ini kita tutup. Kita lanjutkan lagi besok jam pukul berapa Pak Sepo? Pukul 9 Pak. Pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Tapi kalau untuk teman-teman kita yang di bagian tengah itu pukul 10 ya. Dan untuk kita itu pukul 11. Oke. Pak. Hari ini gimana? Absennya bisa di grup WA nanti soalnya nggak bisa terbuka. Oh, boleh. Nanti Kirim kita dulu. bisa. Nanti kita tanya lagi cara-caranya sama Bapak. Oke. Cukup sekian pemaparan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.